Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat teman-teman lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Menjelang Idul Fitri ini kita dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid yang masih belum berakhir. Tentu khususnya dalam persoalan sholat Idul Fitri akan banyak protokol kesehatan, baik yang paling ekstrim adalah kita dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Lantas kasusnya ketika kita di rumah masing-masing ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah cara sholatnya, kemudian apakah sendiri atau berjamaah, dan seterusnya. Yang pertama, kami akan menyampaikan bahwa khusus sholat Idain atau Idul Fitri dan Idul Adha, mayoritas ulama selain madhab Hanafi menyampaikan bahwa hukum sunat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah alias tidak wajib ya. Artinya jika melaksanakan itu dianjurkan ya baik, kalau tidak ya tidak masalah alias tidak terkena hukum dosa. Kemudian dalam kasus masalah sholat itu sendiri sunnah, tentu yang terkait dengannya adalah juga sunnah, terkait juga yang dalamnya adalah khutbah ya, khutbah Idul Fitri dan atau khutbah Idul Adha itu dihukumi sunnah. Artinya kalau orang itu ternyata harus terpaksa melaksanakan sholat sendiri di rumah, maka tentu dia tidak harus melaksanakan khutbah, dan kemudian andai kata bisa berjamaah katakan dengan keluarga di rumah, maka dianjurkan untuk dia melaksanakan khutbah. Nah, sebab dalam fikih Syafi'i dinyatakan ada 10 khutbah, yang dari 10 itu ada satu saja yang wajib, namun yang lain hukumnya adalah sunnah. Yang wajib hanyalah dalam khutbah Jum'ah, dan yang lain termasuk diantaranya adalah khutbah Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga salah satu cirinya yaitu dilaksanakan setelah sholat, yaitu bukan sebelum sholat sebagaimana sholat Jumat. Kemudian yang kedua, bagaimanakah jika kita melaksanakan di rumah dengan cara berjamaah? Ya monggo, itu diperbolehkan. Bahkan karena kita juga menjaga keluarga kita tidak harus keluar rumah, dan itu bahkan lebih baik daripada kita mendatangi masjid. Di sini akan kami bacakan kitab Hasyiah Mujarrimi Al-Khatib. Dijelaskan bahwa wa aqalluha imamun wa ma'mumun kama yu'lamu mimma sayati. Minimal sholat jamaah itu adalah terdiri dari imam dan makmum sebagaimana keterangan dilanjutkan dalam syarahnya, yaitu qaulu imamun wa ma'mumun ay fi ghairil jum'ati, itu adalah selain pada sholat Jumat. Amma fiha fa aqallul jamaah arba'una. Nah, kalau sholat Jumat itu dalam madhab Syafi'i yang populer adalah harus 40 orang. Wa hadza ma'khudun min qoulihi sallallahu alaihi wasallam al jama'atu imamun wa ma'mumun. Dan ini diambil dari dawuhnya kanjeng Nabi bahwa jamaah itu adalah antara imam dan makmum. Ai sawa'un kana ar-rajulu ma'a waladihi aw zaujatihi aw raqiqihi, baik dia itu bersama dengan anaknya saja atau istrinya atau budaknya saja, karena Nabi Muhammad SAW dawuh al-isnani fama fauqahuma jama'atun, 2 orang atau lebih itu sudah dikategorikan sebagai orang yang jamaah. Qala Ibnu Rif'ah, cuman Ibnu Rif'ah menyampaikan la yuqalu al-masyhur min madhabil imam Syafi'i radhiyallahu anhu anna aqallal jam'i salasun li'anna naqulu al-hukmu huna 'alal isnaini bil jama'ah amrun syar'iyyun ma'khudzuhu at-tauqifu. Masyhur dalam madhabnya Imam Syafi'i itu tidak disampaikan yang mengatakan minimal jamaah 3 orang. Kenapa? Karena 2 orang di sini dikatakan jamaah itu merupakan perintah yang secara tauqifi atau ajaran ya. Wa aqul jam'i salah satun bahsun lughawiyun ma'khudul lisan, dan
Kalau yang mengatakan itu adalah 3, itu adalah merupakan pembahasan secara istilah lughat atau gramatika Arab ya. Ini adalah tentang minimal orang dikatakan sudah sholat berjamaah. Kemudian kami juga akan membacakan tentang bagaimanakah sholat di rumah dengan kondisi seperti ini. Ternyata saya sampaikan tadi itu adalah lebih utama. Di sini akan kami baca Hasyiatul Jamal ala Syarhil Manhaj juz 1 halaman 503. Dikatakan pertama kita merujuk pada sebuah hadis yang berbunyi bahwa afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah, bahwa sholat seorang itu yang lebih utama adalah di rumah kecuali sholat fardu ya. Dan dilanjutkan la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan dilarang istri-istri kita atau anak-anak perempuan kita untuk ke masjid, namun sebenarnya rumah bagi mereka itu sholat di rumah akan lebih baik. Dari sini berarti kondisi apalagi yang tidak mendukung si wanita untuk hadir di masjid akan memaksa mereka untuk tetap di rumah. Dan bagaimanakah sikap kita laki-laki yang sebagai pemimpin rumah tangga untuk memimpin sholat katakan di masjid yang dianjurkan, tapi dilema ketika di rumah mereka tidak bisa berjamaah. Di sini disampaikan wa bahasa al-Isnawi kal adra'i anna sholatahu fil masjid law kanat tufawwitul jama'ata li ahli baitihi ka zaujatihi kanat sholatuhu fi baitihi afdhala min sholatihi fil masjid. Imam Al-Isnawi sebagaimana Imam Al-Adra'i menyampaikan bahwa sholatnya laki-laki di masjid jika itu bisa menghilangkan jamaah bagi keluarganya, semisal istrinya atau anaknya, maka justru sholat dia di rumah itu lebih utama dibanding dia sholat di masjid. Wadhahirun, dan itu sangat jelas. Wa in kasura jam'ul masjidi wa qalla jam'ul baiti, meskipun dibanding jamaahnya di masjid lebih banyak dan di rumah lebih sedikit. Jadi secara kesimpulan dari sudut pandang hukumnya, bagaimanakah hukum sholat Idul Fitri dan khutbahnya, yaitu sunnah kecuali pendapat daripada Imam Abu Hanifah yang mengatakan sholat Idul Fitri adalah wajib. Kemudian bagaimanakah jika sunnah, apakah boleh kalau melakukan harus berjamaah dan tidak? Ternyata boleh dilakukan dengan cara sendiri atau dengan cara berjamaah. Kalau sendiri maka tidak perlu untuk melakukan khutbah. Kalau berjamaah ya maka silahkan untuk melaksanakan khutbah. Dan jika sudah melakukan berjamaah, maka berapakah anggota yang dibutuhkan dalam berjamaah? Dikatakan tadi minimal adalah 2 orang, yaitu imam dan makmum saja. Dan bagaimanakah sholat yang dilakukan, apakah di rumah atau di masjid? Di sini dikatakan karena tuntutan di rumah untuk keluarga itu lebih aman dan lebih utama, tentu ini lebih dianjurkan daripada pergi di masjid, meskipun di masjid itu lebih banyak jamaahnya ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami menyampaikan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.